hari ini kita akan bersama-sama dengan Man Ici Kabupaten Tanah Laut. Hadir di studio kami seseorang yang mungkin kalau disebut sebagai artis yang selalu dicari-cari ya beliau, apalagi pada saat-saat tertentu ya, kala pada mau lebaran ya. Kepala Man Ici, Kepala Man Insan Cendekia Tanah Laut, beliau adalah Bapak Hilal Najmi. Selamat pagi Pak Hilal. Saya panggil Pak Hilal ya Pak ya. Silakan. Oke, iya. Apa kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, alhamdulillah. Beliau didampingi oleh tenaga kesehatan pada Man Insan Cendekia Tanah Laut, yaitu Ibu atau Mbak nih saya, Ibu ya, Ibu Guru. Ibu Liana Sundari. Selamat pagi Ibu. Saya panggilnya Liana Pak, Bu Sundari. Ibu Liana aja Bu. Oke, selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang di sini sehat walafiat dan juga para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Sebelumnya juga kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha yang beberapa hari yang lalu telah kita rayakan. Ya. Mudah-mudahan segala berkah-berkah di hari Lebaran Idul Adha masih tetap Amin. mengalir dan kita rasakan ya Pak selama-lamanya. Yang jelas dagingnya masih ada. Iya, dagingnya masih ada ya. Banyak betul stoknya sekali. masih banyak. Iya. Baik, pagi hari ini para pendengar setia kita akan berbincang-bincang. Salah satunya adalah tentang program PHBS yang Betul. ada di Man Insan Cendekia. Tapi sebelumnya ya, karena Man Insan Cendekia ini adalah satu-satunya ya madrasah aliyah atau sekolah tingkat lanjutan atas yang menjadi satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Betul. Bahkan mungkin di regional Kalimantan ya Pak. Iya, nah sehingga mungkin kita perlu memberikan penjelasan dan pencerahan kepada para pendengar kita tentang profil Man Ici tersebut. Berikut akan disampaikan oleh Pak Hilal Najmi, Kepala Man Ici Tanah Laut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nelly ya. Bu Nelly. Baru tadi ketemu pagi. Sudah lupa. Okay. Pertama kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan kami ruang dan kesempatan untuk bisa berbagi cerita atau berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini. Man Insan Cendekia Tanah Laut lahir 2016 yang lalu, sekarang sudah 6 tahun umurnya dan memasuki tahun ke-7 masa operasional. Kita lahir 2016 dan sekarang sudah memiliki 23 Man Insan Cendekia di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten yang beruntung dan terpilih untuk ditempati dibangunnya Man Insan Cendekia. Betul sekali. Ini dan bahkan ini satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk regional Kalimantan sendiri sudah ada Man Insan Cendekia Sambas di Pontianak di Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan Timur ada Man Insan Cendekia Pasir, dan di Kalimantan Selatan adanya di Tanah Laut. Baru itu di regional Kalimantan, dan insya Allah di tahun depan itu ada lahir lagi di Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan di Kalimantan Utara, Kaltara. Ya. Nah, selama perjalanan 6 tahun ini kami sangat bersyukur karena Man Insan Cendekia Tanah Laut ini mengusung moto prestasi mandiri dan islami. Itu selalu kami gaungkan dan tekadkan kepada anak-anak kita yang ada di Man Insan Cendekia Tanah Laut maupun kepada guru dan tenaga kependidikan di Man Insan Cendekia Tanah Laut untuk selalu mempegangi itu dan menuju ke arah hal tersebut. Perbedaan antara Man Insan Cendekia dengan Man yang lain atau dengan sekolah menengah atas yang lain adalah kita boarding school. Jadi anak-anak itu tinggal di asrama, kemudian mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh guru dan pembina asrama itu selama 24 jam dalam sehari. Meskipun anak ini
tempat tinggalnya di seberang Man Ici. Jadi berdekatan ya. Jadi berdekatan. Iya, Tetap harus tinggal di asrama karena ini kontrak masuk ke Man Insan Cendekia di awal itu harus tinggal aturannya ya di Pak asrama. ya. Aturannya Oke. seperti itu Ibu. Nah kemudian dari berbagai program di Man Insan Cendekia, salah satunya adalah bagaimana mengawal kesehatan anak-anak kita. Di tahun 2016 sejak berdiri operasional kita memang sudah memiliki OKS, tetapi saat itu hanya menggunakan ruang kelas yang sederhana. 2017 kita membangun OKS dan ada ruang-ruang rawat inap untuk memfasilitasi kesehatan anak-anak kita atau memberikan layanan kesehatan kepada anak-anak kita. Nah terkait dengan ini hari ini kami hadir bersama Bu Liana, nanti akan berbicara tentang bagaimana penanaman pola hidup bersih dan sehat di Man Insan Cendekia Tanah Laut ini. Kira-kira demikian Ibu. Iya. Lalu kondisi Man Insan Cendekia itu sendiri Pak, mungkin berapa lokal yang dimiliki, berapa jurusan begitu. Nah, terus tenaga kependidikannya dan guru-gurunya itu bagaimana Pak? Baik. Saya awali dari siswa. Siswa ini terseleksinya dari seleksi nasional. Oke. Jadi dari beragam daerah, provinsi itu dapat mendaftarkan ke Insan Cendekia sesuai dengan pilihannya. Guru-guru pun kita diseleksi secara nasional. Oh iya. Jadi guru kita beragam. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, bagian Jawa, kemudian dari Jawa Timur dan seterusnya. Ya paling banyak tentunya dari Kalimantan Selatan. Nah kemudian kita memiliki hanya 2 peminatan, yaitu peminatan ilmu sosial dan peminatan matematika ilmu pengetahuan alam. Setiap tahun kami diberi kuota terbatas, hanya maksimal 96 siswa. 96 siswa. Ya. Oke, terbatas sekali ya Pak ya. Iya. Rata-rata per kelas itu 24 orang. Jadi kami telah membagi untuk peminatan IPS itu ada 1 rombongan belajar, kemudian untuk peminatan MIPA itu ada 3 rombongan belajar. Saat ini memang kami sedang terus membangun fasilitas yang ada di Insan Cendekia. Kita telah memiliki gedung administrasi perkantoran, kemudian gedung kegiatan belajar mengajar, laboratorium saintek, sains dan teknologi, kemudian ada gedung pusat pembelajaran terpadu Ainun Habibie, gedung pusat layanan kegiatan siswa, asrama 2 unit untuk putra dan putri, rumah dinas guru ada 12 unit, kemudian ada kantin, ada OKS dan ada masjid. Masjid ini hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan tanah dan sarana prasarana lainnya itu adalah hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Jadi tanah kita itu 10 hektar itu dihibah oleh pada saat itu pejabat bupatinya atau bupati yang menjabat adalah Pak Ardiansyah. Kemudian sarana prasarana pagar, fasilitas penerangan lingkungan dan jalan itu pada saat Pak Bupatinya Pak Bambang, dan yang terakhir Pak Kamta itu adalah membangunkan pagar bagian depan dan fasilitas yang lainnya. Demikian Ibu. Oke, kalau melihat kondisi anak tadi ya, yang memang sudah dibatasi ya Pak ya, sudah dibatasi maksimal 96 siswa begitu ya, dengan kelengkapan fasilitas yang luar biasa. Tadi sudah ada laboratorium, kemudian pusat pembelajaran tadi ya luar biasa. Artinya anak-anak kita di situ memang dijamin begitu ya ketersediaan fasilitasnya. Lalu untuk program belajar mengajarnya sendiri Pak sehari-harinya itu seperti apa? Kenapa harus mereka itu diharuskan untuk menginap begitu? Apakah ada kurikulum yang sekolah malam mungkin? Atau kuliah subuh? Iya, bagaimana ini Pak? Silakan. Baik, karena untuk membangun atau mendidik anak-anak kita itu tidak bisa dibatasi hanya pada ruang-ruang akademik, tapi ruang-ruang sosial dan ruang-ruang keagamaan juga kita harus bangun. Dan dengan alasan inilah mengapa Man Insan Cendekia Tanah Laut itu boarding school dilaksanakan. Jadi jam akademik itu adalah jam formal yang di sana anak-anak mendapatkan pembelajaran secara formal. Dari jam 7 pagi, ini pada saat normal sebelum pandemi, dari jam 7 pagi sampai jam
16:15. Dipotong istirahat siang itu untuk sholat zuhur dan makan siang. Nah setelah itu namanya jam keasramaan. Jam keasramaan ini yang bertanggung jawab adalah wakil kepala madrasah bidang keasramaan. Jadi disitulah membentuk sosial anak, kemudian membentuk mental keagamaan dan rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan keagamaan bagi anak-anak didik kita. Iya. Meletakkan karakter ya Pak ya. Meletakkan karakter, akhlakul karimah, ya adab, sopan santun dari situ. Iya. Nah lalu tentu karena ini adalah berskala nasional begitu ya Pak. Tentu ada program-program yang dari nasional, kemudian juga tentu juga program dari provinsi. Nah program-program daerah, nah boleh disampaikan mungkin Pak beberapa program-program dari nasional, kemudian program-program dari provinsi dan program daerah sendiri. Baik, untuk program dari nasional. Kurikulum kita memang mengacu kepada kurikulum nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset ya Bu ya. Juga kurikulum yang dirancang khusus untuk pendidikan agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini program yang dari nasional, tentu kita mengacu ke sana. Kemudian untuk tingkat provinsi kita mengikuti atau mengkiblat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, juga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini adalah bidang pendidikan madrasah. Kemudian untuk di level kabupaten tentu koordinasi dan program-program Kabupaten Tanah Laut dan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut itu akan kami selalu dorong dan ikuti kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Iya, lalu kalau boleh tahu juga nih Pak bocorannya nih berkenaan dengan program-program yang tentu Man ICI ini kan mempunyai beban ganda begitu ya, misi ganda ya, misi ganda. Jadi apakah pendanaan yang diberikan kepada Man ICI itu berasal dari pusat, provinsi dan daerah? Ini bagaimana ini Pak? Baik, untuk operasional Man Insan Cendekia Tanah Laut ini 100% dibiayai oleh pusat. Jadi Kementerian Agama melalui Dipa Man Insan Cendekia Tanah Laut. Namun ada biaya personal. Biaya personal itu adalah biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa. Seperti apa misalnya Pak? Jadi pendidikan di Man Insan Cendekia itu adalah tanpa biaya alias gratis. Kemudian biaya personal berupa uang makan, karena makan itu kan tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah, biaya personal ini adalah memindahkan, ini meminjam kata-kata Pak Direktur, memindahkan makan di rumah ke Man Insan Cendekia. Nah, jadi kalau anak kita di rumah itu diberi makan 3 kali sehari, maka ketika mereka berasrama di Man Insan Cendekia juga membutuhkan makan 3 kali sehari. Nah, makan yang di rumah ini dipindahkan ke Man Insan Cendekia, tetapi berupa uang. Jadi saat ini Ibu biaya personal uang makan di Man Insan Cendekia memang agak tinggi dibanding dengan sekolah atau madrasah yang berasrama yang lain. Itu 1 juta rupiah. Tetapi dari 1 juta rupiah itu kami punya program menu yang terukur, baik gizinya, kemudian kandungannya dan seterusnya. Kenapa? Karena saat tumbuh anak ini mereka sangat membutuhkan gizi dan vitamin yang cukup. Jadi tidak hanya asupan untuk tubuhnya, tapi juga otaknya juga harus diberikan asupan. Masa tumbuh anak yang sangat luar biasa di usia-usia antara 14 sampai 17 tahun itu. Jadi biaya untuk operasional itu dari pemerintah pusat, kemudian biaya personal itu ditanggung oleh orang tua sendiri. Sedangkan dari pemerintah daerah itu adalah berupa hibah-hibah yang kami terima seperti sarana dan prasarana yang ada sekarang ini. Begini Pak, sebentar Bu ya. Saya ada sedikit pertanyaan dari masyarakat sebenarnya ini mewakili ini ya. Karena setelah kita bongkar player di Instagram ya, dan ada yang menitip pertanyaan kepada kita ya. Dan kita ini selektif banget Pak ya. Selektif ketat ya untuk masuk ke Man Insan Cendekia dan juga sifatnya nasional ya. Provinsi hanya 96 Iya betul, 96. Jadi masyarakat bertanya nih Pak, apa sih Pak indikator sebagai siswa bisa masuk ke sana? Apakah nilai prestasinya yang bagaimana tinggi, atau mungkin kriterianya apa ini Pak ya bisa masuk ke
insan cendekia. Harus hafal berapa juz gitu. Jadi banyak peserta yang bertanya, Pak. Iya. Memang selama ini itu menjadi pertanyaan yang selalu ditujukan ke kami. Apa sih kiat untuk bisa dapat sukses masuk ke insan cendekia Tanah Laut? Sebenarnya tesnya hanya ada 2, tes potensi belajar, kemudian tes akademik. Tes potensi belajar itu untuk mengukur psikologi anak. Jadi isinya itu adalah psikotes. Di psikotes ini ada 3 komponen yang diukur. Yang pertama itu adalah daya juang, kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, kemudian kemandirian. Anak yang tinggal di asrama minimal harus mempunyai 3 komponen ini. Iya, Mengapa harus mempunyai daya juang? Karena anak yang tidak tinggal dengan orang tua, mereka harus mempunyai daya juang. Bagaimana bisa sukses menjalani studi ini? Kemudian yang kedua, kompetensi sosial. Anak di asrama itu akan hidup dan berdampingan dengan orang lain, dengan anak yang lain. Berinteraksi dengan yang lain. Begitu ada anak yang egoisnya sangat tinggi, itu sudah pasti gugur di seleksi kompetensi sosial. Karena anak harus saling asah, dikhawatirkan akan bertengkar terus gitu. Ada kesimbangan gurunya aja. Nah, yang terakhir itu adalah kemandirian. Pasti itu. Di jam-jam tertentu pembina atau guru itu hanya mengarahkan. Saat ini kita berada di jam belajar mandiri. Anak yang tidak punya daya juang belajar mandiri, dia tidak akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka itu adalah salah satu ketertundaan keberhasilan akhirnya dari situ. Jadi ketika di jam mandiri belajar, mereka harus bisa memanfaatkan itu. Jadi anak bisa mandiri belajar, bisa mandiri mengatasi masalah yang ada di dirinya dan seterusnya. Kemudian tes yang kedua adalah tes akademik. Ini untuk mengukur bagaimana kemampuan kompetensi matematika, ilmu pengetahuan alam yang di situ dibagi dalam fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Ini normatif saja. Tapi yang pertama diukur itu adalah tes potensi belajar tadi. Jadi ada psikologis yang diukur, baru nanti nilai akademik. Ada pertanyaan yang pernah disampaikan ke kami. Ketika anak dari orang tua tersebut tidak berhasil di insan cendekia. Pak, anak kami ini mulai semester 1 sampai semester 5 di MTS-nya itu ranking 1. Juara terus lah. Juara 1 terus. Ada kawannya kadang masuk 5 besar, kadang keluar dari 5 besar. Apa masalahnya? Kawannya lulus, anak kami nih kada. Nah, ini yang perlu dipahami ya, Pak ya. Maka anak kami ini pintar. Lalu akhirnya ulun kembali menanyakan, Ibu, anak ibu di rumah kalau makan itu disiapkan atau mengambil sendiri? Siapkan. Kalau makan, Pak, urusan makan ngali benar. Pokoknya beberakan lah istilahnya. Beberakan kalau urusan makan ngali benar. Jadi selalu dicautakan dulu, hanya mau makan. Oke. Yang kedua, anak ibu di rumah itu mencuci bajunya, dicuciakan atau mencuci sendiri? Masih dicuciakan, Pak. Disinilah anak kita tidak terukur kemandiriannya. Bagaimana nanti yang bersangkutan hidup di asrama? Bisa-bisa tetapasannya ini semingguan karena betapasan. Bisa-bisa karena di saat jam makan siang orang lain makanan, siswa yang lain makanan, anaknya tidak makan. Karena kada terbiasa ngambil sendiri. Karena tidak terbiasa mandiri, mengambil bahkan sendiri. Biasa diambilkan, bahkan disuapi gitu ya. Nah, itu jadi dia gugurnya di psikotes. Oke, iya. Ini jadi benar-benar yang diutamakan itu adalah karakter anak ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk akademisi artinya hal yang berikutnya. Yang kedua itu diukur. Iya, yang berikutnya diukur gitu. Jadi benar-benar. Nah, jadi bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, para sahabat Inspirasi Pagi yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, yang ingin anak-anaknya masuk ke MAN ICI, maka dari sekarang nih sudah diletakkan ya dasar-dasar kemandirian, dasar-dasar semangat juang yang tinggi begitu ya. Kemudian dasar-dasar pergaulan yang toleransi. Toleransi karena MAN ICI tidak memberi toleransi kepada
anak-anak yang egonya tinggi. Betul. Tiap hari ini berkelahi, tiap hari nangis. Attitude-nya yang baik ya. Iya, menangis. Jadi kalau anak mami banget, nah itu jelas nggak lulus. Jelas ya, iya. Jadi Karena para pendengar kita sudah bisa mengetahui nih Pak ya kuncinya. Betul. Jadi kita bersaing secara fair gitu ya. Karena kita sudah jadi tidak dirahasiakan. Ya, tidak dirahasiakan nih kuncinya nih ini gitu. Sudah dikasih Pak Hilal kuncinya. Ya, jadi jangan nyari isidin lagi. Tapi nyari waktu hari raya aja Bu ya. Pada saat lebaran Ada aja. puasaan. Iya. Pengen cepat lebaran padahal jadi nyari terus ke Pak Hilal. Iya, jadi seperti itu ya. Kami sekali lagi menggarisbawahi kepada para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, khususnya para pendengar Inspirasi Pagi, sahabat Inspirasi Pagi ya, untuk memasuki di Insan Cendekia, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan ya, hal yang diutamakan adalah komponen kepsikologian anak oke, semangat juang ya, kompetensi sosial dan juga kemandirian. Nah, bagi sahabat Inspirasi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua dan bahkan anak-anaknya sendiri ya yang ingin masuk mungkin di tahun depan. Nah, mulai hari ini nih sudah meletakkan dasar-dasar itu ya, mendidik anak-anak untuk menuju kepada kemandirian tersebut. Iya, sudah 30 menit kita nih kebersamaan kita dan mengenal profil dari Man Ice ya. Sekarang kita ke tema yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ya. Iya, ini kadang-kadang mungkin pendengar kita bertanya-tanya gitu ya. Betul. Iya, biasanya kalau PHBS ini adanya di organisasi gitu ya, ada. Ya. Nah, ini kenapa nih Man Ici juga mengusung ya tema atau program PHBS ini. Mungkin ke Bu Liana Sundari ya. Beliau adalah tenaga kesehatan pada Man Insan Cendekia Kabupaten Tanah Laut. Silakan Bu Liana. Perkenalkan, nama saya Liana Sundari, tenaga kesehatan dari Man Insan Cendekia Tanah Laut. Jangan lupa dukung kami untuk periode selanjutnya, Bulah. Oke, sip. Ya. PHBS yaitu perilaku hidup sehat. Apa sih itu PHBS? PHBS adalah perilaku kemandirian yang terbentuk di dalam diri kita sendiri dan keluarga. Adapun tujuan dari PHBS meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang sehat dan bersih. Manfaat PHBS secara umum meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan hidup sehat. Hal tersebut agar masyarakat dapat menanggulangi dan dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Habis itu PHBS ini Bu terbagi menjadi 5 di sekolah, rumah tangga, secara tempat umum, tempat kerja, sarana kesehatan. Di tempat sekolah kita, Man Insan Cendekia Tanah Laut sudah melakukan PHBS untuk di sekolah kita ini sudah mau masuk PHBS ini sudah masuk kriteria Bu, sudah termasuk kriteria. Di antaranya seperti memelihara rambut, pakaian bersih dan sepatu, kuku pendek dan tidak panjang. Nah, itu sudah termasuk program dari tim kesiswaan. Jadi ada berkala kah Bu pemeriksaannya begitu bagi anak-anak? Ini kan kalau di ruang belajar kan anak-anak kita khususnya yang perempuan pakai kerudung ya. Jadi nggak tahu nih di dalamnya nih hijau kah, abang kah atau tetap hitam kah gitu ya. Nah, iya. Biasanya itu tim kesiswaan Bu yang untuk kayak merazia kayak gitu. Ada jadwal berkala gitu atau ada jadwal dadakan gitu atau gimana? Biasanya dadakan Bu. Oke. Tidak merokok di sekolah, tidak menggunakan narkoba. Jadi di sekolah kita Bu ada memiliki kantin sehat Bu. Kantin sehatnya itu sudah menyediakan makanan yang sudah benar-benar teruji klinis kayak itu ya Bu. Dijamin begitu ya. Tidak ada yang kayak minuman bersoda, makanan pop mie itu tidak ada Bu di situ. Oke. Dan kantin kita itu telah mendapatkan penghargaan bintang
5 ya dari BPOM. Nggih. Sama dapurnya juga Pak dari BPOM. Oke. Oh, untuk terkait makanan ya, makanan yang dikonsumsi oleh siswa ya. Betul sekali. Sama juga. Ada tambahan lagi Bu? Ya, silakan. Nggih. Oke. Untuk di asrama Bu, setiap seminggu sekali ada pemberantasan sarang nyamuk, membersihkan bak mandi seminggu sekali, menyemprot fogging setiap 1 bulan sekali, dan mendaur ulang barang bekas. Setelah itu ada menjemur tilam setiap 1 bulan sekali. Siswa-siswinya. Selain itu ada juga Bu, kami sudah berkolaborasi dengan tim Puskesmas Plehari untuk pembinaan kader remaja. Ya, mungkin dalam kesehariannya di MNIC ya, dalam rangka kita usia anak sini adalah usia keemasan ya Bu ya. Usia keemasan, jadi untuk menanamkan nilai-nilai perilaku PHBS ini kepada siswa-siswa di MNIC ini, apa sekarang yang sudah dilaksanakan oleh MNIC Pak? Baik Ibu. Oke, upaya-upayanya gitu ya untuk kita menanamkan PHBS ini. Karena PHBS apakah ini ada sekolahnya, apakah ada jam pelajarannya? Iya, ada jam-jam tertentu atau nih. bagaimana? Oke. Mbak Hilal atau Bu Liana? Biasanya ada penyuluhan Pak. Nggih, penyuluhan dari tim Puskesmas untuk siswa-siswi yang kader remaja tersebut. Ya, dari MNIC sendiri yang memanggil dinas kesehatan atau dinas kesehatan yang datang? Yang dinas kesehatannya datang Pak. Karena dia punya program ya. Program dinas kesehatan ya. Iya. Baik, mungkin kami menambahkan. Ya, silakan. PHBS ini diawali sejak anak masuk asrama. Jadi sejak masuk asrama itu anak sudah dilakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan. Ini untuk diketahui sebulan berikutnya anak ini tingginya apakah meningkat, apakah ke atas, apakah ke samping. Jadi untuk mengukur itu tinggi, pertumbuhan, kemudian berat badan anak. Itu dilakukan di awal, kemudian di sebulan sekali itu juga dilakukan oleh tenaga kesehatan kami. Nah, kemudian tentang edukasi PHBS ini di saat masa taruh siswa baru itu kami sisipkan menjadi materi mengenali PHBS. Jadi anak-anak yang baru masuk tadi itu sudah diukur tinggi dan berat badannya, kemudian diedukasi lagi tentang PHBS, bagaimana hidup, menjaga pola hidup bersih dan sehat itu di asrama. Dan yang ketiga, kita memang sudah punya MOU dengan Puskesmas Plehari. Jadi mereka secara berkala datang, apakah diminta atau datang sendiri itu sudah terjadwal paling ada MOU-nya itu MOU jadi sebulan sekali. Apalagi pada masa pandemi kemarin Bu. Pandemi kemarin kami sempat juga Omikron di Man Insan Cendekia. Tapi kami dapat selesaikan dengan baik. Ada 76 siswa dan guru serta tenaga pendidikan yang kami sempat kena terkonfirmasi Omikron kemarin. Nah, itulah luar biasa Puskesmas dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Pak Bupati, Pak Sukamta dan Pak Abdi ini sangat konsen memperhatikan kesehatan kami. Bahkan ketika Omikron itu dinyatakan 78, kami langsung mengontak Pak Bupati itu. Pak, ini kami di Manisen Cendekia ada terkonfirmasi sekian. Silakan Bella koordinasi dengan ini. Kami langsung bergerak dan mungkin inilah intens dari perawatan di sana ya. Jadi sehingga mengetahui ya, yang boarding school aja banyak ya Bu ya, apalagi yang bebas ya. Nah itu artinya mungkin luar biasa intens dalam pemeriksaan di sana ya. Ternyata bukan aktivitas manusianya begitu ya, tetapi karena aktivitas si Omikronnya sendiri ya. Jalan-jalannya kemana-mana gitu. Sehingga ketemu aja gitu padahal itu sudah di dalam. Rupanya Omikron mau mampir. Tapi banyak hikmah dari itu. Jadi setelah itu kita semakin menjaga kesehatan diri, meningkatkan kemudian patuh terhadap protokol kesehatan lah. Jadi begini Bu Liana,
kadang-kadang kan anak-anak nih memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak kan kadang-kadang susah sekali ya Pak ya untuk dibiasakan sesuatu yang apalagi kalau PHBS kan mungkin ada baru bagi mereka begitu. Nah, lalu edukasi-edukasi yang kita berikan agar ya anak-anak kita yang mengerjakan poin-poin PHBS ini merasa tidak keterpaksaan gitu. Jadi ini bukan suatu beban begitu. Bagaimana ini Bu edukasi-edukasinya di sekolah? Biasanya Bu mencuci tangan dengan sabun kayak gitu. Di Man Insan Cendekia ini sudah memiliki 30 wastafel Bu. Di depan UKS, asrama putra, asrama putri, di depan masjid ada, di KBM ada, di gedung administrasi, pos security, gedung wastafel-nya mungkin dibikin sedemikian rupa agar tertarik begitu ya anak. Iya. Jadi sering cuci tangan kalau melihat wastafel. Iya, betul. Wastafel cuci tangan. Nah, kemudian mungkin juga ada semacam reward ya mungkin bagi anak-anak yang setiap bulan misalnya ada pemeriksaan, oh ini ternyata dia PHBS-nya bagus atau apa begitu, ada reward atau mungkin semacam diumumkan gitu. Nah, pada anak-anak yang sudah memenuhi PHBS si ini begitu, agar memberikan support kepada yang lainnya atau bagaimana Ibu? Biasanya di keasramaan Bu, di penilaian setiap berangkat sekolah itu ada tim khusus siswa-siswi yang menilai kamar masing-masing siswa. Jadi ada nilai kamar kotor, kamar bersih, itu diumumkan di setiap upacara Bu. Iya, bagus. Kamar ini kotor, ini bersih. Iya. Atau di depan kamarnya begitu ya, ditempel warna hitam bagi kamar yang kotor. Bendera hitam, bendera hitam, bendera putih. Ya, biasanya kalau kamar bersih Bu dapat sertifikat Bu dari guru. Ada gurunya sendiri. Iya. Satu kamar berapa orang Pak? Satu kamar 4 orang. 4 orang. Jadi cukup representatif dengan ukuran kamar itu 4 kali 7. Iya. Waduh, besar sekali. Iya. Dan tidak sampai di situ, kamar di Man Insan Cendekia ini toilet dan kamar mandinya itu ada di dalam kamar. Oke, kayak di hotel gitu ya. Kayak di balai diklat lah. Jadi ada tempat pencucian, kemudian setelah itu ada toilet dan kamar mandinya. Jadi antri anak itu hanya 4 orang. Iya. Tidak kamar mandi umum. Iya. Jadi sanitasinya luar biasa bagus. Sanitasinya insya Allah terjaga. Jadi kalau kotor, ya 4 orang itulah yang bertanggung jawab. Kalau bersih, ya 4 orang itulah yang berprestasi. Fasilitas lain Pak di dalam kamar, misalnya kamarnya ber-AC gitu atau bagaimana? Iya, saat ini memang kami tidak mendorong untuk kamar itu ber-AC. Mengapa? Karena ini bagian dari pembelajaran hidup, berjuang. Jadi hanya kipas angin yang ada di situ. Jangan kenyamanan malah. Nah, kalau ada AC-nya ulun khawatir Pak. Subuh itu tidak bangun-bangun. Iya, betul. Sedangkan anak itu 3:30, jam 4, 4:30 itu sudah harus berada di masjid untuk melakukan kegiatan sholat subuh. Biasanya sholatul lail dilaksanakan di penghujung malam itu. Jadi kalau kamarnya ber-AC, meskipun untuk pengadaan AC itu kami memungkinkan, tapi saat ini kami belum memilih untuk memberikan AC di ruang-ruang kamar anak, kecuali di gedung belajar. Gedung belajar untuk kenyamanan belajar. Iya. Nah, lalu kalau misalnya anak masuk gitu Pak, fasilitas yang harus dibawanya sendiri adakah? Atau suruh bawa lemari seorang, gitu, bawa ranjang seorang, gitu, atau bagaimana? Untuk dipan itu sudah kami siapkan untuk dipan. Kemudian untuk kasur bantal guling itu tentu dari anak-anak sendiri. Kenapa? Karena 3 tahun itu setelah selesai mereka bisa bawa pulang. Jadi siswa baru itu dengan tempat kasur yang baru, kemudian bantal guling yang baru. Kemudian lemari pun demikian. Itu lemari adalah dari anak-anak sendiri. Kemudian setelah selesai dia bisa bawa pulang. Karena lemari kalau sudah 3 tahun, apalagi lemari yang kekinian ya, itu 3 tahun tuh kayaknya sudah selesai umurnya. Iya betul. Apalagi kalau sering dipindah-pindah. Apalagi kena air ya. Kena air juga. Jadi kalau hendak barangnya awet, ya dia bisa merawatnya, kemudian nanti bisa dibawa pulang. Jadi terkait dengan barang-barang pribadi kecuali dipan itu yang baru semua Bu. Kalau anak-anak yang baru masuk ke asrama tidak memakai
yang dulu yang ya. dulu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kan handphone ya Pak, handphone ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya bagi anak-anak. Nah, lalu anak-anak di Man Ici sendiri Pak, bagaimana dengan handphone? Baik, kami tidak melarang handphone. Yap. Cuman membatasi memegang handphone. Cuman hari Minggu ada yang waktu boleh, diberikan untuk pegang handphone itu antara 3 sampai 4 jam hari Minggu. Jadi kalau pagi siswa yang diberikan kesempatan untuk pegang handphone, kemudian sorenya siswi. Mengapa kami bedakan? Supaya jangan terjadi perjanjian kerjasama. Iya, betul. Sangat mengerti Perjanjian kerjasama milenial, Pak. Iya. Sangat mengerti Jadi Pak waktunya kami Iya. pisahkan. Kemudian tapi di ruang-ruang belajar itu bisa mengakses internet dulu. Karena di KBM kita ada wifi yang free, kemudian di gedung Saintek juga ada wifi, dan di gedung PPT juga ada wifi. Jadi untuk browsing, untuk berselancar, menggali ilmu pengetahuan, tentu kami perhatikan tentang hal tersebut. Iya, benar-benar ya Pak ya. Karena memang dari internet ini kan di samping banyak hal yang positif, tetapi tidak ditutup kemungkinan juga ada dampak negatif yang ditimbulkannya ya. Jadi dengan dibatasi anak-anak ini kan merupakan suatu upaya ya Pak ya, untuk kita juga membentengi anak-anak agar tidak tercemar dengan hal-hal yang negatif. Terkait PHBS nih Pak, terkait PHBS seperti Bapak sampaikan tadi bahwa kantin dari Man Ici mendapatkan penghargaan reward dari BPOM gitu ya. Dan apalagi ini dalam rangka mengkonsumsi jajanan sehat di kantin Man Ici ini, apakah ada juru masak spesial yang memang kompeten di bidang kesehatan, ataupun juga ada sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, ataupun bagaimana ini Pak? Baik, untuk tenaga atau juru masak sendiri kami merekrutnya dari masyarakat sekitar Insan Cendekia. Jadi memanfaatkan orang di sekitar Insan Cendekia. Ada juga yang menginap di situ karena ada ruangan yang kami siapkan untuk menginap di situ. Menunya itu dari kami sendiri yang menyusun, kemudian kami konsultasikan ke pihak BPOM. Jadi menu itu terukur, kalau sayurnya ini ikannya pilihannya ABC, seperti itulah. Jadi ini sudah diketahui. Sehingga tidak ada tabrakan. Tidak ada tabrakan. Tidak matching lah istilahnya, tidak matching. Nah kemudian untuk pengawasan, BPOM Provinsi Kalimantan Selatan itu secara rutin datang mengunjungi kami, maksimal 3 bulan sekali. Bahkan ketika tim itu ada lewat di Kabupaten Tanah Laut, bisa aja mampir dulu ya. Tidak sampai 3 bulan, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa mampir ke tempat kami untuk melihat bagaimana makanan ini diolah dan disajikan kepada anak-anak kita. Itu yang selama ini kami lakukan di Iya. Kemudian kalau mengenai jajanan Pak, kan anak-anak ini biasanya terbiasa dengan jajanan, selain daripada makanan pokok begitu ya, di pertengahan-pertengahan tuh mereka jajanan. Nah, lalu dengan jajanan seperti ini bagaimana Pak? Apakah masuk snack sana Pak? Iya. Kita ada ini kantin yang menjual jajanan. Namun jajanan ini kami mendapat edukasi dari Puskesmas, mana jajanan yang boleh disajikan di kantin kita, mana yang tidak boleh, mana yang boleh dikemas, mana yang tidak boleh dikemas. Tentu ini menyangkut keamanan bagi makanan itu sendiri. Adapun jajanan yang sifatnya tradisional, itu kami mendatangkan dari luar. Jadi misalnya kayak paes pisang, goreng-gorengan mungkin itu kami mendatangkan dari luar. Pengelola kantin itu membeli di luar, kemudian dijual lagi di kantin itu untuk asupan cemilan. Tapi memang benar-benar juga mendapat petunjuk ya Pak ya dari tim kesehatan. Ya. Bahkan kami ada tukang jamu, Ibu. Tukang jamu berlangganan. Setiap hari Sabtu itu tukang jamu itu masuk ke sana. Itu untuk gurunya atau untuk anaknya ini? Semua warga Man Insan Cendekia. Jadi boleh guru, boleh anak. Iya. Oke, mungkin kita tahan sebentar, ada yang bergabung nih. Oke, silakan. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kangen banget dengan suaranya Pak Hadi. Kemarin nggak ada gitu. Sama-sama Pak. Oke, silakan. Bapak yang dari Man Cendekia dan Ibu bagi Pak. Salam sehat. Oke, silakan Pak. Jadi ulun mau bertanya nih Pak, untuk pelajaran yang menitik beratkan ke mana tuh pelajarannya? Apakah di bidang bahasa kah atau di keagamaan mungkin ya? Ya nyatalah mungkin. Yang kedua, kalau misalnya dia lulus dengan nilai terbagus, misalnya dari Man Cendekia, apakah ada tiket khusus itu masuk ke perguruan tinggi atau gimana? Jadi menjembatani atau bisa langsung kerja ke dinas di Departemen Agama, ke KUA atau golden ticket ya, golden ticket. Jadi itu aja Pak, salam sehat untuk semua dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini Pak. Ada 3 yang pertanyakan, 2 tadi ya. Oke. Pelajaran dititik beratkan kemana begitu? Lebih kemana? Iya, lebih kemana? Iya. Kemudian golden ticket. Iya. Silakan Pak, langsung ditanggapin. Baik, terima kasih Pak Har di Batu Ampar ya Pak. Iya, siap Batu Ampar. Insan Cendekia adalah madrasah akademik dengan tipologi teknologi dan komunikasi. Jadi saat ini dari awal kita beroperasi memang kita lebih menitik beratkan kepada sains dan teknologi, sains teknologi. Dan ini sudah kami buktikan beberapa event, apalagi dalam 3 tahun terakhir. Anak-anak kita juara robotik tingkat nasional, juara Akademi Madrasah Digital tingkat nasional, dan ini berturut-turut. Kemudian anak-anak kita juga menjuarai MyRes, Madrasah Young Research Supercamp. Ini karya tulis ilmiah penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kita juara 1 di sosial humaniora di tahun 2020, 2021 dan 2019, 20 dan 2021. Kemudian di KOPSI, kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami juga pernah meraih medali perak di penelitian ini. Nah, ada tradisi yang menarik di Insan Cendekia. Anak-anak di kelas 10 menjelang naik ke kelas 11, mereka diajari bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian. Nanti di kelas 11 anak-anak ini melakukan penelitian pada saat libur semester. Nah, setelah itu menjelang naik ke kelas 12, mereka harus menyidangkan hasil penelitian didampingi oleh guru-guru pendamping mereka. Kalau DPRD itu reses ya. Resesnya itu penelitian. Kemudian menyusun laporannya dalam bentuk penelitian itu menjelang naik ke kelas 12. Jadi ini anak sudah terbiasa meneliti dari kelas 10, kelas 11, kemudian pada saat nanti mereka keluar dari Insan Cendekia masuk ke perguruan tinggi, mereka sudah terbiasa dengan menulis. Jadi kalau hanya kelas-kelas makalah itu enteng jadi karena ini sudah melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Makanan hari-hari. Makanan lah ini. Nah, jadi konsennya ke bidang sains dan teknologi. Bagaimana dengan golden ticket? Nah, golden ticket ini biasanya disiapkan oleh perguruan tinggi, bukan kita yang punya tiket kemudian bisa dibawa ke perguruan tinggi manapun. Apalagi kan saat ini untuk mengukur satuan pendidikan tidak lagi melalui rata ujian nasional. Sekarang yang diukur itu melalui OTBK. Nah, OTBK kita di tahun 2020 kemarin kita menduduki ranking 210 nasional itu SMA MA. Jadi rata OTBK nasional. Kemudian di tahun 2021 kita menduduki peringkat 191. 191 itu kalau di MA tingkat nasionalnya kita berada di posisi ranking 13. Di Kalimantan Selatan
kita masih menduduki urutan kedua SMA MA. SMA MA ya, dua-duanya. Dua ya. Tetapi untuk MA saja di Kalimantan Selatan kita sudah berada di urutan pertama. Dulu anak-anak kita ketika menjuarai Akademi Madrasah Digital itu ada golden ticket dari UIN. Jadi Universitas Islam Negeri. Kalau tidak salah di Jambi dan di Surabaya yang menyiapkan golden ticket itu. Jadi anak mendapatkan bisa lulus di sana melalui jalur prestasi dan mendapatkan beasiswa full dari UIN luar biasa tersebut. Jadi untuk golden ticket sekali lagi kita tidak punya tiketnya untuk dibawa ke perguruan tinggi yang lain, tapi biasanya golden ticket disiapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Siap menyambut welcome. Siap menyambut welcome bagi 5 besar gitu ya. Lulusan Man ICI. Dan dapat beasiswa ya Pak ya? Beasiswa full. Beasiswa full. Luar biasa. Oke. Nah, sehubungan juga mungkin dengan beasiswa tadi Pak. Apakah juga di Man ICI itu disediakan juga Pak beasiswa bagi anak-anak mungkin yang berprestasi? Ada jalur beasiswa apa-apa aja begitu? Baik. Untuk masuk atau yang sedang berjalan, iya. Baik. Untuk beasiswa kita belum punya Bu, belum punya. Jadi, tapi ketika anak meraih sebuah prestasi, tentu reward dan penghargaan dari penyelenggara itu selalu ada untuk anak, untuk anak-anak kita. Jadi kita hanya menyiapkan kadang untuk berangkat mengikuti event itu, kami hanya bisa mensupport lewat situ. Jadi misal finalnya nanti di Jakarta kah, di Surabaya kah, kami hanya bisa mensupport perjalanannya atau akomodasinya ke tempat tersebut. Sedangkan rewardnya itu pasti dari penyelenggara. Dan kami tidak punya anggaran atau pagu tersendiri untuk memberikan beasiswa kepada anak. Tetapi anak-anak kita tetap mendapatkan beasiswa jika anak kita mempunyai kartu PEP, Program Indonesia Pintar, yang dari anak-anak kurang mampu. Nah itu yang ada di Insan Cendekia Tanah Laut. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Bagus banget. Ya jadi ternyata memang kalau orang lihat Insan Cendekia bukan hanya ternyata bangunannya yang begitu megah, betul sekali. Fasilitasnya yang sudah sangat lengkap, ya. Ternyata juga kurikulum dan juga aturan-aturan di dalamnya ya, yang memang benar-benar menuju kepada pembentukan karakter anak ya, yang mandiri, bersemangat juang tinggi, kemudian juga bertoleransi yang berdaya saing juga Bu ya. Iya, yang sekarang kalau nggak berdaya saing, zaman sekarang revolusi seperti ini. Susah ya. Susah. Oke. Nah, terakhir mungkin Pak, mungkin di mana ada mungkin anak-anak selama kurun waktu 6 tahun ya Pak, mungkin sudah menelorkan nih melahirkan ya, melahirkan masih telur belum lahir ya, melahirkan sudah ya putra putri kita yang 6 generasi yang berprestasi, yang sudah yang dapat dibanggakan begitu, mungkin bisa disampaikan yang sudah jadi orang promosi ya. Sekarang kamu kan orang Baik, alhamdulillah Ibu. Kami diberikan kepercayaan untuk membina dan menumbuh kembangkan anak-anak yang luar biasa. Tidak hanya dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan juga dari penjuru Indonesia. Di 6 tahun beroperasi, alumni kita alhamdulillah sudah banyak yang menjadi orang ya tadi menjadi orang. Baik itu yang melalui ikatan kedinasan, jadi kuliah melalui ikatan kedinasan, maupun juga melalui jalur-jalur yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Ada di STPDN, dan sekarang sudah keluar. Kemudian ada di transportasi darat, di apa ya? Sekolah Perhubungan. Kementerian Iya, betul. Kemudian ada juga di kepolisian dan ada juga di TNI, Kalau yang di bidang keagamaan ada yang sudah selesai di Al-Azhar, di Al-Azhar Mesir, dan yang lain-lainnya ya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita memang belum ada alumni yang
studi lanjutannya itu ke Eropa, ke Eropa ataupun ke benua Asia lainnya. Hanya yang ada ke Timur Tengah itu tadi saja, yang lainnya belum ada. Dan ini terkait lagi dengan tipologi masyarakat kita. Tipologi masyarakat khususnya Banjar, Bu ya, itu melapas anak ke hige rumah itu rasa jauh benar. Betul sekali ya, kalau bisa dibawa ke tiak ya. Melapas anak keluar kabupaten itu rasa jauh benar, apalagi melapas anak ke luar Kalimantan, apalagi ke luar negeri. Nah, ini yang perlu kita bangun lagi ke depan, bagaimana anak bisa dapat terbang tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya dimanapun mereka melanjutkan studinya. Iya, diperlukan pengertian dari orang tua gitu ya. Iya. Dan insya Allah Man Insan Cendekia bisa. Insya Allah. Iya, itu ya. Iya, Pak, kita sudah di penghujung waktu nih di pagi hari ini, dan tentunya akan program berikutnya ada Bu Nelly ya. Silakan. Iya, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali nih Pak, ya dari Man Insan Cendekia Kabupaten Tanah Laut, karena memang kita ketahui ini adalah satu-satunya ya, yang jadi kalau ibaratnya tuh ini jadi bintang ya. Nah, bintang sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita ketahui gitu. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita Pak sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus mengakhiri talkshow inspirasi pagi kita pada pagi hari ini ya, di edisi Selasa 12 Juli 2022. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami ya di acara ini. Dan di akhir Pak ada mungkin pesan-pesan ya, pesan-pesan khusus yang perlu digarisbawahi dan ditekankan mungkin kepada para pendengar kita tentang Man Ici di Kabupaten Tanah Laut. Baik, pesan kami kepada masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan siaran Radio Tuntung Pandang, jangan pernah lelah dan jangan pernah putus asa untuk meraih sebuah cita-cita. Apakah itu cita-cita yang diinginkan oleh anak-anaknya maupun cita-cita yang diinginkan orang tua terhadap anak-anaknya. Dimanapun kita berada, selama nafas masih keluar dari tubuh kita, maka disitulah letaknya pembelajaran. Sukses itu tidak terletak dari sebuah apresiasi, tapi sukses itu bagaimana kita bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Di Insan Cendekia kita sudah memiliki fasilitas yang luar biasa, kemudian memiliki UKS dengan pola PHBS yang luar biasa. Jangan khawatir kalau menitipkan anak-anaknya di Man Insan Cendekia. Kami akan terima amanah tersebut dan kami akan tumbuh kembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seperti anak sendiri, Pak ya? Seperti anak sendiri, karena diberi amanah untuk menjaga anak-anaknya di Insan Cendekia Tanah Laut. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hilal Najmi, Kepala Man Insan Cendekia Kabupaten Tanah Laut, dan Ibu Liana Sundari, Tenaga Kesehatan Man Insan Cendekia Tanah Laut, yang sudah berhadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM di ruang inspirasi pagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini dapat menambah pengembangan wawasan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya bagi pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, tentang keberadaan Man Insan Cendekia. Man ini adalah milik kita bersama, ya, kita jaga bersama-sama dan kita harumkan ya bersama-sama. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dengan materi yang lain lagi. Dan saya Nelly Aryani, saya Iwan Ferry. Bagi Anda yang mungkin ingin mereflek kembali pembicaraan kita hari ini, bisa mengunjungi akun YouTube kita di Radio Tuntung FM 102,3 MHz. Dan rekan dengar, tetap stay bersama kami, karena setelah ini ada program Pojok IKM bersama host kita Muhammad Fri dan juga bersama owner Stik Sayur Ibu Sulika. Iya, tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.